Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kurnia Boyong dengan NIM 220611115. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas final dari mata kuliah metodologi penelitian. Dan judul yang saya angkat kali ini yaitu analisis keterkaitan jenis minuman dan diabetes menggunakan algoritma SPM atau support vector machine. Yang pertama itu bab penduluan. Ada 5 subbab yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama itu latar belakang. Prevalensi diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang memiliki dampak kesehatan global yang signifikan. Prevalensi diabetes terus meningkat secara global dan menjadi masalah kesehatan yang signifikan di berbagai negara, bahkan di Indonesia. Yang berikutnya itu faktor risiko diabetes. Penyebab utama diabetes meliputi faktor genetik dan gaya hidup. Selain faktor genetik, pola makan dan minum juga mempengaruhi perkembangan diabetes yang juga diidentifikasi sebagai faktor risiko berpotensi mempengaruhi diabetes. Yang berikutnya adalah hubungan minuman dan diabetes. Beberapa penelitian telah menunjukkan keterkaitan antara jenis minuman dan tingkat risiko diabetes. Beberapa minuman seperti minuman bersoda, beralkohol, dan minuman manis dapat meningkatkan tingkat risiko diabetes. Yang berikutnya, potensi algoritma klasifikasi SVM. Algoritma SVM telah berhasil digunakan berbagai bidang, termasuk analisis keterkaitan yang digunakan untuk mengklasifikasikan data, memprediksi kelas atau label berdasarkan fitur yang diberikan sehingga dapat digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara jenis minuman dan tingkat diabetes. Rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah ada pola keterkaitan antara jenis minuman dan tingkat diabetes yang dapat ditemukan menggunakan algoritma support vector machine pada dataset diabetes dan minuman. Yang berikutnya adalah dapatkah analisis keterkaitan jenis minuman dan diabetes menggunakan algoritma klasifikasi pada dataset diabetes dan minuman membantu dalam memprediksi risiko diabetes pada individu yang mengkonsumsi jenis minuman tertentu. Yang berikutnya adalah batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya akan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disediakan dalam dataset diabetes dan minuman yang tersedia di Kaggle seperti kandungan gula, kalori, dan karbohidrat pada setiap jenis minuman. Penelitian ini hanya akan mempertimbangkan pengaruh jenis minuman pada tingkat diabetes dan tidak akan membahas faktor-faktor lain yang dapat mengaruhi diabetes seperti faktor genetik atau kebiasaan makan yang tidak sehat. Tujuan penelitian sesuai berangkat dari rumusan masalah, jadi tujuan dari penelitian itu menganalisis keterkaitan minuman dan diabetes menggunakan algoritma klasifikasi SPM adalah untuk mengetahui apakah keterkaitan jenis minuman yang dikonsumsi dengan tingkat diabetes dan untuk mengembangkan model klasifikasi yang dapat memprediksi tingkat diabetes berdasarkan jenis minuman yang dikonsumsi. Yang berikut yang manfaat yang dapat didapatkan dari penelitian ini yang itu pertama, memberikan informasi tentang hubungan antara jenis minuman dan diabetes sehingga dapat membantu masyarakat untuk memilih jenis minuman yang lebih sehat dan mencegah terjadinya diabetes. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang algoritma klasifikasi dan bagaimana algoritma ini dapat digunakan untuk memprediksi diabetes berdasarkan jenis minuman yang kita konsumsi. Yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Ada 3 subbab yang saya akan bahas. Yang pertama, tentang penelitian terdahulu, yang berikutnya landasan teori, yang berikutnya adalah kerangka berpikir. Yang pertama itu penelitian terdahulu.
yaitu penelitian yang ditulis oleh N. Maulida, R. Supriyadi, D.Y. Utami, F.N. Hasan, A. Fauzi, dan A. Christian tentang prediksi penyakit diabetes mellitus menggunakan metode supervector machine dan naive Bayes. Pada penelitian tersebut didapatkan jumlah akurasi yang didapatkan oleh supervector machine lebih baik dibanding dengan naive Bayes, yaitu skor akurasi yang didapatkan SVM sekitar 70-80%, dan sedangkan kalau prediksi yang dilakukan akurasi yang didapatkan menggunakan metode naive Bayes yaitu hanya sekitar 70%. Yang berikutnya yaitu landasan teori. Yang pertama itu diabetes mellitus, menjelaskan secara umum tentang diabetes mellitus, termasuk definisi tipe diabetes dan dampak kesehatan yang ditimbulkannya. Yang kedua, faktor risiko diabetes, mengidentifikasikan faktor risiko yang dapat mempengaruhi perkembangan diabetes, termasuk faktor genetik, gaya hidup, dan faktor lingkungan. Minuman dan diabetes, menjelaskan hubungan antara jenis minuman yang dikonsumsi dan risiko diabetes, menyediakan informasi tentang minuman bersoda, minuman manis, minuman beralkohol, dan minuman alami, serta dampaknya pada tingkat gula dan risiko diabetes. Yang berikutnya, algoritma klasifikasi SVM, menggambarkan konsep dasar algoritma klasifikasi supervector machine, termasuk prinsip dasar, metode kernel, dan proses pelatihan pengujian model SVM. Yang berikutnya itu processing data, mendiskusikan teknik preprosesan data yang dapat digunakan untuk membersihkan dan mempersiapkan dataset diabetes dan minuman sebelum dianalisis menggunakan algoritma SVM. Yang berikutnya yaitu kerangka pikir. Yang pertama itu identifikasi tujuan penelitian, menjelaskan tujuan utama dari penelitian ini, yaitu menganalisis keterkaitan antara jenis minuman dan tingkat diabetes menggunakan algoritma SVM. Yang berikutnya yaitu pengumpulan data, mendeskripsikan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dataset diabetes dan minuman yang diperoleh dari Kaggle, menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data sebelum dianalisis. Yang berikutnya, processing data, menjelaskan tahap pemrosesan data yang meliputi pembersihan data, pemilihan fitur, penanganan data yang hilang, dan transformasi data yang diperlukan, menggambarkan langkah-langkah yang diambil mempersiapkan data sebelum digunakan dalam algoritma SVM. Pembagian dataset, mendiskusikan metode pembagian dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian untuk melakukan evaluasi model, menjelaskan proporsi pembagian dataset yang digunakan untuk memastikan validasi generalisasi model. Algoritma klasifikasi SVM menjelaskan langkah-langkah untuk mengimplementasikan algoritma SVM pada dataset telah dipersiapkan, menggambarkan parameter yang digunakan seperti jenis minuman, parameter C, dan parameter lainnya yang relevan. Ya, untuk bab 3 ada 4 subbab yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu waktu dan tempat yang penelitian yang akan saya lakukan. Yang kedua, bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu flowchart yang menggambarkan proses flowchart alur penelitian. Yang ketiga, yang keempat adalah jadwal. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Jadi penelitian ini termasuk penelitian yang fleksibel dan dapat dilakukan seperti di laboratorium komputer atau pusat penelitian yang dapat memiliki akses perangkat keras, perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Yang kedua itu waktu penelitian ini saya diestimasikan dilaksanakan selama 4 bulan. Jadi dimulai pada bulan Juni 2023 hingga September 2023. Untuk bahan dan alat, yaitu saya menggunakan perangkat keras, yaitu prosesor Intel Core i5 generasi ke-11,
dan memori 8 GB dengan display Nvidia RTX 3050 dengan penyimpanan 500 GB. Dan untuk perangkat lunak yang saya gunakan yaitu pertama itu bahasa pemrograman yang saya gunakan yaitu bahasa pemrograman Python, yang dimana bahasa pemrograman ini sangat bagus digunakan untuk mengimplementasikan kode-kode algoritma. Yang berikutnya adalah kode editor yang saya gunakan yaitu Jupyter Notebook, yang untuk mengeksekusi program Python yang interaktif. Dan adapun library yang saya gunakan seperti Skitlearn yang menyediakan algoritma termasuk algoritma SPM, dan library Pandas untuk memanipulasi data, dan library NumPy untuk melakukan operasi komputasi numerik dan komputasi array. Yang berikutnya adalah Matplotlib, yaitu library untuk memvisualisasikan data dan tentunya dataset. Dan untuk sistem operasi yang saya gunakan adalah Windows 11. Untuk flowchartnya dapat dilihat seperti gambar, yaitu kita mulai, kemudian kita akan mengumpulkan data, kemudian data yang telah dikumpulkan akan dibersihkan, dan data yang telah bersih akan dibagi menjadi dataset, data training, dan data testing. Dan data tersebut akan dimodelkan dalam model super vector machine, dan dan hasil dari model super vector machine tersebut akan dievaluasi kembali, dan sehingga menghasilkan hasil model yang baik. Untuk jadwalnya selama 4 bulan, pada minggu pertama saya akan mengajukan judul, ke minggu kedua saya akan melakukan seminar proposal, dan minggu ketiga bulan pertama saya akan mulaikan pengumpulan dataset yang dibutuhkan, dan selama 3 minggu saya akan melakukan pra-pemrosesan dataset, yang pada 2 minggu selanjutnya saya akan melakukan pembagian dataset, dan selama 3 minggu ke depannya saya akan mengimplementasikan dan evaluasi model yang telah saya buat. Dan pada minggu kedua dan minggu kedua 2 minggu ke berikutnya saya akan melakukan pengujian statistik, dan 2 minggu berikutnya itu selanjutnya saya akan melakukan penyusunan laporan, dan pada minggu terakhir akan dilangsungkan seminar hasil. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari proposal tentang keterkaitan analisis keterkaitan jenis minuman menggunakan algoritma SVM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dan terima kasih.